Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama ki topada salama. Kali ini kita akan membahas tentang RPP berdiferensiasi. Banyak yang bertanya, apa perbedaan antara RPP Merdeka Belajar dengan RPP berdiferensiasi? Di RPP Merdeka Belajar itu ada 3 komponen yang ada di dalam, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan, dan penilaian. Nah, bagaimana dengan RPP berdiferensiasi? Itu sama saja bentuknya, tetapi yang membedakan itu adalah di bagian kegiatan inti. Itu yang membedakan, karena di bagian kegiatan inti ada 3 strategi yang diberikan kepada siswa yang belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka itu terlihat dari hasil pemetaan yang telah dilakukan melalui diagnostik, asesmen diagnostik. Dari hasil pemetaan tersebut ada 3 hal kebutuhan yang dimiliki oleh siswa yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lainnya. Ya, sama dengan RPP Merdeka sebelumnya. Di situ bagian komponen ini adalah komponen identitas. Sama seperti yang lain dan tidak ada perubahan. Tetap ada sekolah, mata pelajaran, semester, tahun pelajaran, materi dengan alokasi waktu. Di komponen RPP Merdeka Belajar itu ada 3, yaitu komponen tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Dan di komponen tujuan pembelajaran RPP berdiferensiasi itu tetap sama, yaitu mencakup metode apa yang digunakan, kemudian harapan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai di bagian pengetahuan dan keterampilan, kemudian tentu saja karakter apa yang akan dicapai selama proses pembelajaran. Itu bisa dicantumkan di bagian komponen ini. Setelah komponen tujuan pembelajaran, komponen berikut adalah komponen kegiatan pembelajaran yang terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk kegiatan awal dengan kegiatan penutup itu tetap sama dengan RPP sebelumnya. Misalnya di kegiatan awal itu guru mengucapkan salam, kemudian guru menyapa siswa, kemudian guru mengecek kesiapan siswa, kemudian biasa guru melakukan absensi. Bisa juga di bagian di sini guru menyampaikan tujuan pembelajaran, misalnya dengan bertanya kepada siswa kira-kira tujuan apa yang akan dicapai. Baik, komponen RPP Merdeka Belajar yaitu adalah kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti inilah yang berbeda antara RPP Merdeka Belajar dengan RPP berdiferensiasi. Mengapa berbeda? Karena RPP berdiferensiasi itu berbasis kebutuhan siswa yang diambil dari hasil asesmen diagnostik yang memetakan kesiapan siswa, minat belajar siswa, dengan profil siswa. Sehingga ada 3 strategi yang diberikan. Yang pertama adalah strategi konten, kedua adalah strategi proses, dan yang ketiga adalah strategi produk. Untuk strategi konten misalnya, kesiapan pembelajaran siswa itu dilihat dari bahan ajar yang diberikan. Bagi siswa yang sudah luar biasa, itu bisa diberikan konten pembelajaran yang fundamental.
Fundamental artinya itu bahan ajarnya itu bisa betul-betul bahan ajar yang dasar, fakta-fakta umum, kemudian prinsip-prinsip, kemudian informasi dengan level yang memang betul dasar. Bagi siswa yang sudah bagus, tentu saja konten yang diberikan adalah konten yang sudah transformasi, yaitu bahan ajar yang isinya sudah ada tantangan di sana, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan pemandu bagaimana supaya anak didik kita itu tertantang untuk menumbuhkan pemahaman lebih luas dan lebih dalam terkait kesiapan siswa pula, sehingga pembelajaran diferensiasi itu bisa melihat dari bahan ajar yang abstrak dengan konkret. Bahan ajar yang abstrak itu adalah bahan ajar yang diberikan kepada siswa yang kesiapan pembelajarannya itu masih kurang, sehingga bisa diberikan bahan ajar yang bersifat manipulatif. Misalnya anak-anak belajar tentang bangun ruang, itu tidak bisa langsung diberikan materi yang lebih kompleks. Bahan ajar yang diberikan itu bisa pembelajaran bahan ajar bersifat manipulatif, misalnya memberikan contoh bahan ruang itu seperti apa. Kemudian bagi anak-anak yang sudah kesiapan pembelajarannya itu bagus, itu bisa diberikan bahan ajar yang kontennya bersifat konkret, dan karena konkret sehingga bisa diberikan gambar-gambar untuk memunculkan ide dan konsep untuk mereka kembangkan, sehingga lahirlah inovasi-inovasi mereka. Nah, untuk konten ini, strategi pembelajar diferensiasi dengan konten ini itu dicantumkan di dalam RPP berdiferensiasi. Lalu, bagaimana anak-anak yang memiliki minat yang berbeda? Itu melalui RPP berdiferensiasi itu dicantumkan tentang jenis-jenis teks yang berbeda kepada anak didik kita. Jadi mereka diberikan kebebasan sesuai dengan minat yang mereka miliki terhadap jenis teks. Jadi tidak ada teks tunggal yang diberikan. Lalu, bagaimana profil belajar siswa di strategi pembelajaran diferensiasi? Jawabannya adalah itu tergantung dari bagaimana di strategi pembelajaran diferensiasi yang diberikan kepada siswa itu diberikan akses yang luas sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Misalnya, anak-anak yang gaya belajarnya auditori itu bisa diberikan bahan ajar yang auditori, mendengar. Anak-anak yang visual itu bahan ajarnya itu visual. Kemudian anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetika atau mungkin yang lainnya itu dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Inilah yang dicantumkan di dalam RPP berdiferensiasi. Kemudian setelah strategi diferensiasi konten, strategi kedua adalah strategi diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses itu mengacu pada bagaimana siswa mampu memahami dan memaknai informasi yang diberikan oleh guru, sehingga melalui pemetaan yang telah dilakukan akan diketahui kebutuhan yang dibutuhkan kebutuhan peserta didik, sehingga memunculkan proses apa yang akan dilakukan oleh guru di dalam kelas, siapa yang akan dibantu di dalam kelas, berapa banyak bantuan yang diberikan guru kepada siswa. Itu bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian siapa yang cukup misalnya diberikan pertanyaan awal, setelah itu kemudian mereka mengembangkan ide dan konsepnya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran diferensiasi produk.
itu berupa tagihan apa yang diberikan kepada peserta didik. Hasil pekerjaan dan unjuk kerja yang harus diperlihatkan di dalam kelas. Bukan hanya di dalam kelas, bisa di luar kelas atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Di situ misalnya di dalam unjuk kerja ini itu peserta didik itu berbeda-beda. Ada yang melakukan presentasi misalnya, ada yang berpidato. Jadi intinya adalah RPP berdiferensiasi itu mencantumkan kebutuhan-kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan-kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda dan itu diakomodasi dalam RPP berdiferensiasi. Makanya dalam RPP berdiferensiasi itu dicantumkan nama-nama peserta didik sesuai dengan pemetaannya. Mana yang tingkat tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah sesuai dengan hasil asesmen yang kita lakukan. Dan bagaimana perlakuannya itu tergantung dari sekali lagi kesiapan peserta didik, kemudian minatnya, kemudian yang ketiga itu adalah tentang profil belajarnya. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat kita pada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.